Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Imam Mulyadi, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Siliwangi. Nomor peserta 201507945246, NIM 22218690455050. Materi pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah pencemaran lingkungan di SMA Negeri 1 Caringin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10-5 ya? Ya, oke. Pimpin doa dulu sama ketua kelasnya. Kita berdoa dulu. Duduk siap. Untuk mengawali kegiatan hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ntar dulu bentar, Bapak. Nah, sambil berdiri ya. Ada yang punya pulpen? Ada. Ya udah. Biar fokus aja. Wih, pintar Revansa. Iya. Sengaja. Oke. Ya. Kalau kabarnya baik-baik saja, kita absen dulu hari ini ya. Oke, absen. Agis. Alia. Sakit, Pak. Oh, sakit apa katanya? Itu asam lambung. Asam lambung. Asam lambungnya kenapa? Naik. Oke, nggak apa-apa. Amanda. Yang punya rumah sakit ya. Valid nggak? Oh, valid. Yurida. Akurat. Ya, Zahira. Izin. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan yang sakit dan yang izin bisa langsung bergabung lagi dengan kita ya untuk belajar. Ya, oke, berikutnya Bapak mau cek dulu yel-yel kita yang biasa biologi. Nah, oke. Cek dulu biar kalian fokus untuk memulai pembelajaran hari ini. Oke ya, biologi. Udah kayak Upin ya. Ya, oke. Untuk pembelajaran hari ini Bapak buka laptop dulu. Ya. Nah. Oke. Ada yang tahu ini? Anime. Deku ya. Deku. Ya. Kertas yang kemarin masih dibawa? Masih. Ya, masih. Silakan dibuka dulu. Ini kan. Kita bermain dulu. Ini namanya Bapak mau cek dulu asesmen awal. Nah, asesmen awal ini nanti kalian tinggal jawab saja pertanyaannya. Pak, kayak gimana? Nah, kalian nanti jawabannya tinggal diacungkan saja seperti biasa ya. Dari HP Bapak. Sudah siap? Oke, dicek. Ya, sok dibaca dulu soalnya. Nanti kalau sudah dapat jawabannya, kalian tinggal acungkan jawabannya menggunakan barcode yang kalian pegang. Dah, siap? Dah siap ya? Oke. Bapak scan dulu, nanti siapa yang belum masuk nanti ketahuan. Oke. Set. Nah. Ting 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 ting. Oke. Udah. Dah? Siapa yang belum masuk? Saya. Mana saya? Salom belum. Ini yang depan. Jangan ke yang belum lagi siapa? Saya Pak. Enggak ada. Udah, Pak. Udah semua ya? Ini yang nggak ada. Oke. Ya, gaya belajar. Ya, siap? Siap. Bapak scan lagi. Cus. Angkat barcode-mu. Yo. Udah. Yo angkat. Nah. Sudah. Oke, udah semua? Ya. Udah, oke. Siapa yang jawabannya susah? Woi.
Keren. Medium sedang ya. Kok nggak ada yang bilang ini ya, cuma 2 orang. Oh bagus, berarti pinter ya, dia seneng biologi kayaknya. Oke, kita pengen tahu kira-kira banyak yang gaya belajarnya waktu belajarnya kapan ya? Sesuai mood. Pengennya subuh, Pak. Kebanyakannya adalah malam. Pak, kenapa nggak ada siang? Siang mau belajar di sekolah. Oke, ini namanya aplikasinya Flickr ya. Oke, mudah-mudahan hari ini kalian semangat karena tadi banyak jawabannya adalah pada bahagia dan senang ya. Oke, ini asesmennya sudah selesai. Kita close dulu. Iya. Sip. Nah, ya. Bapak mau nanya dulu kemarin, pembelajaran yang kemarin kan tentang ekosistem. Ya, berarti udah paham semua ya? Ekosistem. Insya Allah. Ya. Ya. Oke, kalau misalkan tadi Bapak lihat, ya, kira-kira kalau misalkan Bapak tanya, kalian pernah lihat sampah? Sering. Selalu setiap saat. Ya, di mana? Di mana-mana? Di sekolah gimana di sekolah? Oh, banyak. Terus kira-kira pernahkah kalian membuang sampah sembarangan? Cung yang tidak pernah. Luar biasa. Luar biasa, valid ya, subhanallah sekarang ya. Jadi dia tidak pernah buang sampah sembarangan, selalu pada tempatnya. Tempatnya itu di mana? Di solokan, Pak. Sarwawa. Kita tanya dulu. Kenapa Valid tidak pernah buang sampah sembarangan? Mencemari lingkungan, Pak. Mencemari. Ya, kalau misalkan Bapak tanya kira-kira kalau misalkan kalian buang sampah sembarangan nih di sekolah ataupun di rumah, kalau Valid kan enggak. Nah, kira-kira ini yang lainnya kan sering buang sampah sembarangan. Menurut Revangsa, kira-kira apa sih dampak yang akan muncul minimal? Banjir, Pak. Banjir. Ya, Pak. Kalau misalkan buang sampah sembarangan kemana itu? Solokan. Solokan. Yang lainnya selain banjir, coba Jel, dak. Selain banjir, menghambatnya pertumbuhan lingkungan sekitar. Pin. Bukan mencemari lingkungan. Iya, mencemari lingkungan. Kalau yang ada rumahnya dekat pabrik, Limbahnya. oh limbahnya. Selain ke air kemana? Asapnya itu loh. Udara. Polusi udara. Nah itu kok. Cek dulu. Oke. Tiring. Wah, ternyata. Nonton dulu yuk. Ayo. Ya. Nonton dulu. Oke, saat menonton kalian perhatikan baik-baik ya. Nggak lama kok nontonnya ya. Cuma 2 aja. Dua aja. Yes, stop. Oke. Hai Alhamers, apa sih yang ada di pikiran kalian ketika mendengar Bantar Gebang? Iya, betul sekali. Tempat pembuangan sampah. Dulu, Bantar Gebang disebut sebagai TPA atau tempat pembuangan akhir, dan kini berubah nama menjadi TPSK atau tempat pembuangan sampah terpadu. TPSK Bantar Gebang resmi beroperasi pada 26 Januari 1986 hingga kini. TPSK Bantar Gebang memiliki luas total 110,3 hektar. Ini merupakan TPSK terbesar yang ada di Indonesia. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Nih, ini foto Bantar Gebang. Luar biasa. Ya? Bisa, lapangan bola bisa. Stadion. Nanti ada tempatnya bagian dari sampahnya. Nih, tumpukan sampah. Nih, truk-truk yang oren-oren. Ya, yang tadi masuk belok. Jadi
Tuh, tadi yang truk itu. Nih, beko. Sebegitu luasnya ya sampah yang dihasilkan oleh kita. Terus terakhir di tempat pembuangan akhir. Ya, salah satu tadi yang mungkin ditampilkan itu adalah TPA, tempat pembuangan akhir untuk sampah. Nah, itu juga salah satu yang mungkin bisa saja mencemari lingkungan. Tapi ya gimana lagi, kata Bawan tadi tanya ya, saat kalian berposisi rumahnya ada di situ kayak gimana? Gitu ya? Iya. Oke. Di sini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Sebentar. Jadi kalian sudah lihat videonya. Tadi sudah dijawab oleh Revansa, akan mencemari yang namanya lingkungan. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran yang kita akan masuk. Pertama, peserta didik dapat atau kalian dapat menganalisis macam-macam pencemaran lingkungan. Berikutnya menganalisis penyebab pencemaran lingkungan. Kalian akan bisa menganalisis dampaknya tadi yang sudah disebutkan. Berikutnya terakhir adalah membuat solusi dari setiap pencemaran lingkungannya. Gitu. Ini tujuan pembelajaran yang mungkin akan kalian pelajari untuk hari ini ya. Nah, ada satu lagi video yang akan Bapak berikan. Tadi tentang apa kita belajarnya? Pencemaran lingkungan. Kita cek dulu ya. Ini videonya nih, lihat. Koresponden Linda setiap hari hanya untuk Kan pemerintah bisa melakukan tanpa memikirkan efek serta di kota. Persoalan sampah warga. Setiap harinya lingkungan di sekitar kita semakin memprihatinkan. Semakin banyak bagian dari lingkungan yang tercemar, baik karena adanya aktivitas berat seperti aktivitas industri maupun limbah rumah tangga, karena masih banyak dari kita yang membuang sampah sembarangan. Tapi penasaran gak sih, apa sebenarnya pencemaran lingkungan? Yuk simak video berikut ini. Sekarang kita akan membahas apa itu pencemaran lingkungan. Mengutip dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan. Boleh, mau ada yang dicatat juga boleh. Bahwa pengertian. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan. Apa kalian tahu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan? Kita akan bahas. Faktor-faktor yang pertama adalah pertambahan penduduk yang tidak terkendali. Pertambahan penduduk yang berlebihan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Faktor yang kedua di balik terjadinya pencemaran lingkungan yaitu adanya polutan dalam jumlah besar sehingga tidak dapat dinetralisir kembali. Selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis pencemaran lingkungan. Ada beberapa jenis pencemaran. Jenis pencemaran antara lain pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, sampah organik, pencemaran cahaya, bahkan ada pencemaran suara loh. Kita akan bahas secara singkat satu persatu ya. Jadi yang pertama ada pencemaran udara. Sesuai dengan namanya, pencemaran udara disebabkan oleh pembakaran yang tidak sempurna, misalnya dari minyak bumi, air. Pencemaran air itu terjadi karena zat-zat yang mengakibatkan kualitas air terganggu. Selanjutnya pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi akibat masuknya zat atau komponen lain di dalam areal tanah. Nah, masih ada pencemaran cahaya. Pencemaran cahaya terjadi akibat cahaya dari teknologi modern seperti lampu. Kenapa demikian? Karena cahaya dapat mengubah persepsi siang dan malam makhluk hidup, sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Selanjutnya ada pencemaran suara. Pencemaran suara disebabkan oleh suara bising yang berlangsung secara terus-menerus, seperti mesin industri, kendaraan bermotor, dan pesawat terbang. Suara yang timbul akibat melebihi kadar dapat mengganggu pendengaran.
dan mempengaruhi sistem metabolisme. Dan apabila suka dan menikmati video-video Mr. Quick, jangan lupa like dan share. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Dadah. Oke, dari video tersebut, nah, tentang pengertian pencemaran lingkungan. Kayaknya saking fokusnya sama video agak mengantuk ya. Biologi. Gitu dong, semangat lagi ya. Kalau misalkan Bapak tanya nih, barusan kan ada beberapa pencemaran. Kira-kira kenapa sih kok bisa terjadi pencemaran lingkungan? Cung, kenapa malah? Akibat ulah manusia, Pak. Akibat ulah manusia. Coba yang ceweknya, kenapa pencemaran lingkungan bisa terjadi? Kenapa? Karena Revansa? Karena apa? Kok bisa terjadi pencemaran lingkungan? Oh, faktornya manusia juga dari alam ya. Kira-kira kalau misalnya pencemaran lingkungan tersebut terjadi, kita bisa nggak sih memperbaikinya? Bisa. Salah satu contoh apa? Sulit. Ini bisa. Pertanyaan bisa apa enggak? Kenapa sulit? Ya kan maksudnya sekarang udah banyak itu Pak, jadi pencemarannya, jadi sulit buat diperbaikinya lagi. Nah, Ini tadi dalam waktu yang cukup lama. Dalam waktu yang cukup lama. Tapi bisa nggak sih sebenarnya? Bisa. Bisa. Kenapa bisa? Ya yuk. Banyak caranya. Banyak caranya untuk memperbaiki pencemaran lingkungan atau memperbaiki lingkungan yang ada di sekitar yang sudah tercemar. Salah satu caranya dengan cara apa? Membuang sampah pada tempatnya. Apa Nis? Membuang sampah pada tempatnya atau membuang sampah pada tempatnya. Sarwa. Aduh. Yang lain. Tabib, apa? Dengan cara apa? Memisahkan sampah organik dengan anorganik. Yang lain, itu kan tentang sampah, pencemaran lingkungannya. Kira-kira misalkan Bapak tanya pencemaran lingkungannya tentang pencemaran udara, apa yang harus kita lakukan? Mengurangi? Ya, apa benar. Ya, terus. Oh, usah ketawa ya? Kendaraan bahan bakarnya pakai listrik. Bahan bakarnya diganti Pak sama listrik, bisa lah. Itu dalam jangka waktu yang sangat panjang yang mungkin kata Revansa tadi ya. Dalam waktunya tuh butuh waktu yang sangat banyak, lama gitu kan. Salah satu contohnya tadi pencemaran suara dengan mengganti motor berbahan bakar dengan listrik, itu salah satu contohnya. Ya, oke. Sekarang kalian coba berkelompok yang seperti biasa aja kelompoknya. Kalau misalkan agak sulit ya tinggal geser-geser aja. Sok berkelompok dulu. Ya duduknya berkelompok. Azkia, kelompok Yayu, kelompok Falah, kelompok Farhan. Oke, dicek dulu lembar kerjanya. Di situ kalian halaman pertama sama semua warnanya biru, ya. Di situ tulis nama kelompok kalian masing-masing nanti. Ya kalau misalkan Pak biar kerjanya lebih cepat kayak gimana ya tinggal sebar satu gitu aja ya. Nah di situ sudah lengkap dengan petunjuknya. Dibaca dulu. Setelah dibaca nanti kalian tinggal isi di beberapa nomor yang sudah menjadi soalnya ya. Dikerjakan. Pak boleh ditulis tangan, harus ditulis tangan. Ya. Pak boleh pakai pulpen, boleh. Pakai pensil, boleh. Silahkan saja. Oke, silahkan mulai diskusi dengan kelompoknya. Pakai P. Yo diisi dulu nama kelompoknya. Ada yang ditanyakan?
udah beres, Pak. Ada yang tanyain? Kenapa? Coba sih pari. Yang mana? Jadi Hmm. pencemarannya dibagi menjadi tiga. Kan pertanyaannya Iya, di sini udah ada yang boleh dapat. masuk ke dalam pencemaran lingkungan. Pada belum, Pin? Kan macam-macam Barang gitu? pencemaran lingkungan yang ada di lingkungan sekolah. Ya. Nah, jadi kita akan Si Tobi bawa. macam pencemaran lingkungan yang ada di lingkungan sekolah, yaitu pencemaran udara, air, sama pencemaran tanah. Udah, nanti tinggal dijelasin aja pencemaran udara apa, pencemaran airnya apa, pencemaran tanahnya apa, sama contohnya kalau bisa tambahin. Oke? Oke, lanjut. Pulang dulu ke sini di pengajian. Pulang emang makan ya. Bari mereka mengajian ini bari kan. Gimana? Hmm. Yang mana? Penyebab nomor 4 ya. Penyebab dan bagaimana dampak pencemaran lingkungan bagi kelangsungan makhluk hidup. Ya, penyebabnya apa? Yang tadi Bapak tanyakan, penyebabnya apa? Dampaknya buat apa? Buat lingkungan. Udah. Kan contohnya udah di sini tadi yang di sini. Nah, udah masuk. Itu mah dampaknya aja. Kira-kira apa? Di sini dampaknya pemanasan global boleh, adanya polusi udara. Udah, ya kaitkan sama yang kemarin. Kalau misalkan ada pencemaran, terus ketidakseimbangan lingkungan di dalam suatu ekosistem. Kan kemarin ada ekosistem, di dalam ekosistem itu kan ada komponen abiotik sama biotik, yang hidup sama yang tidak hidup. Nah, kira-kira kalau misalnya ada pencemaran seperti itu, ngaruh nggak sih ke yang biotik sama ke abiotiknya? Udah semua? Belum selesai. Sudah, Pak. Kelompok mana yang sudah? Sudah semua? Nah, kalau sudah semua, silahkan dipresentasikan dulu. Mau bareng-bareng ke depan boleh, mau perwakilan juga boleh. Barengan ke depan aja ya. Ya, di depan. Nanti tinggal dibacakan saja. Mau kelompok mana dulu? Ya yuk. Oke, sok silahkan kelompok lewat sini. Kelompok Yayu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari kerja kami. Sebelumnya kita mengacu ya. Ya. Dari saya Fatia Lisa Irawan. Saya Sila Dari. Aku. Oke, kita langsung aja sama soal yang pertama. Ayo. Soal yang pertama itu, berdasarkan wacana di atas yang telah dibaca, menurut pendapat kamu, apa perbedaan antara perubahan lingkungan dengan pencemaran lingkungan? Kelompok kami menjawab, perubahan lingkungan adalah perubahan dalam lingkungan sehingga menyebabkan terganggunya ditulis juga. keseimbangan Ini apa? lingkungan yang diakibatkan Oh, ini oleh lanjutan. faktor manusia ataupun faktor alam. Sedangkan pencemaran lingkungan adalah masuknya zat-zat pencemar atau polutan ke dalam lingkungan yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun. Bisa dikarenakan karena banyaknya sampah yang dibuang ke sungai dan masuk ke dalam. Menurut pendapat kamu, bagaimana cara mencegah dan mengatasinya atau solusi dari pencemaran lingkungan ini? Yang pertama adalah reboisasi. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau Boleh ditanyain kalau misalnya ada yang beda jawabannya sama temennya yang di depan. saran kritik? Yuk. Izin
Tanya, Berdiri aja, boleh berdiri. Bagaimana cara mencegah pencemaran lingkungan air? Iya. Ya, sok langsung dijawab sama siapa? Pencemaran air. Mencegah sama mengatasi juga. Caranya mengurangi limbah apa? dan apa mengolah kembali limbah pabrik. Ya. Jadi si pencemaran air ini disebabkan oleh deterjen ya. Nah, si deterjen ini bisa diganti ke deterjen yang ramah lingkungan, yang mengurangi si limbah air. Itu adalah pencemaran. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Oke, udah tidak ada yang tanyakan lagi? Tidak ada. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompoknya Valid dan Yayu. Kasih tepuk tangan dulu sekali lagi. Ya, tadi ada pertanyaan bagaimana cara mencegahnya untuk pencemaran air. Nah, tinggal tadi kata Valid katanya untuk pencemaran air itu resiko dari pembuangan limbahnya dikurangin. Jangan membuang limbah untuk mencemar air dengan cara sembarangan. Salah satu contohnya tadi yang mungkin limbah pabrik, limbah rumah tangga dan sebagainya itu harus diminimalisir, jangan sampai masuk ke sungai ataupun yang lainnya. Ya. Oke, berikutnya. Oke, kelompok berikutnya yang mau tampil siapa? Kelompok mana? Nah, oke, kelompok Azkia, silahkan ke depan. Ruh alaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Siang. Masih semangat? Masih. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Azia Amanda. Saya Fitri Hairani. Saya Muhammad Nurdin. aku tahu. Pendirinya kami di sini itu akan mempresentasikan hasil temuan kami. Yang pertama itu ada berdasarkan wacana di atas yang telah kamu baca, menurut pendapat kamu apa perbedaan antara perubahan lingkungan dengan pencemaran lingkungan? Menurut kelompok kami, perubahan lingkungan itu merupakan perubahan suatu lingkungan yang menyebabkan keseimbangan lingkungan dan dapat diakibatkan karena gelombang. Soal yang berikutnya, menurut pendapat kelompok kamu, apa saja yang termasuk ke dalam pencemaran lingkungan, serta uraikan macam-macam pencemaran lingkungan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, pencemaran lingkungan itu ada yang pertama ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Contoh pencemaran yang ada di lingkungan sekolah itu, yang pertama itu ada membuang cairan atau bahan zat kimia yang telah digunakan untuk praktikum kimia atau pengeluaran air atau tanah. Yang kedua itu warga sekolah yang menggunakan kendaraan roda 2 atau 4, yaitu masuknya ke pencemaran udara. Yang ketiga itu ada membuang sampah sembarangan. Ini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menambahkan? Ya, lagi. Boleh. Kalau bus telolet termasuk pencemaran nggak? Kan berisi telolet. Iya ada. Kalau misalkan sekarang lagi viral katanya bus telolet, om telolet, terus anak kecil juga pada senang. Kira-kira kalau misalkan yang kayak gitu termasuk nggak sih? Kata Revansa ya benar juga ya. Ya yang telolet itu kan kenceng ya. Nah. Mungkin kalau misalnya buat anak kecil itu kayak seneng aja, mungkin, tapi ada sebagian orang-orang juga
pencemaran suara ya, apalagi kan kalau misalnya kita tuh udah mumet ya di jalan macet, udah pusing, udah lari gitu, terus ngedenger suara kayak gitu jadi liur. Kalau kita masuk ya ke pencemaran Masuk. Berarti tergantung individunya. Beda kalau itu memang enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, barusan ada pertanyaan seru dari Revansa. Kalau misalkan telolet, nah itu mah bisa saja. Kalau misalkan satu bis mah nggak apa-apa suaranya. Apalagi kita lagi sakit gigi dan sebagainya. Kalau satu bis sih menurut Bapak itu kayaknya tidak menjadi pencemaran suara gitu kan. Malah kita ikut joget biasanya gitu kan ya. Malah senang tadi kata Fitri katanya. Kata Fitri katanya senang itu untuk yang namanya anak kecil. Bapak juga sebenarnya senang gitu kan. Suaranya luar biasa yang sekarang mah, nggak gitu-gitu doang. Ya, tapi kalau misalkan busnya ngejajar 10 terus semua dinyalain, wah, itu ada kebisingan dan itu menjadi pencemaran suara. Kelompok terakhir yang akan presentasi kelompok siapa? Revansa. Hah? Revansa. Revansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di sini sebelum kita mempresentasikan hasil kerja kelompok dari pertanyaan yang ada di kertas, baik langsung saja ke pertanyaannya. Sebentar dibuka dulu. Iya. Ya, teman-teman. Pertanyaannya yang pertama yaitu berdasarkan wacana di atas yang telah kamu baca, menurut pendapat kamu apa perbedaan antara perubahan lingkungan dengan pencemaran lingkungan? Sedangkan pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lainnya seperti zat-zat pencemar atau polutan yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun. Pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat kamu, apa penyebab dan bagaimana dampak pencemaran lingkungan bagi keberlangsungan makhluk hidup? Menurut kelompok kami, jika pencemaran tak segera diatasi, keberlangsungan hidup manusia akan mencapai tingkatan yang sulit untuk bertahan hidup. Berdasarkan dampaknya, mulai dari susahnya dapat air bersih, cuaca yang tak bisa diprediksi lagi, penurunan hasil panen, dan gangguan kesehatan yang mengganggu ekosistem. Ada yang mau ditanyakan? Oke, siapa? Pala. Ini bertanya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan pada awal pembelajaran, kita semua di sini kebanyakan pernah membuang sampah sembarangan. Bagaimana solusi agar kita tidak membuang sampah sembarangan sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih Pala atas pertanyaannya. Langsung saja kami jawab ya. Boleh. Jadi cara supaya kita sadar bahwa jangan membuang sampah sembarangan, ya seperti itu kan? Ya, di sekolah ya, terutama ya, Pala ya. Ya, pertama kami contohnya dari sekolah. Nggak bisa dibuat apabila seperti poster jangan buang sampah sembarangan. Terus juga kalau misalnya sampah yang bekas tutup botol, nah itu bisa dibikin tong sampah, bisa di dalam kelas atau di perbankan pun disediakan dari yang apa yang sudah kita lihat tersebut. Atau bisa juga kita dapat penyuluhan kayak gitu tentang dampak dari pembuangan sampah. Sebenarnya kalau kayak gitu lebih ke diri kita masing-masing sih. Oke. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.
kasih untuk kelompok terakhir yang sudah presentasi. Udah mulai lelah lagi. Biologi. Jadi pencemaran lingkungan itu apa? Pencemaran lingkungan. Sok, siapa yang bisa? Pencemaran lingkungan adalah, ya, apalah? Pencemaran lingkungan adalah perubahan abiotik yang terjadi karena kegiatan yang melebihi batas ambang ekosistem abiotik. Ekosistem abiotik. Jadi kalau misalkan ditanya pencemaran lingkungan ada berapa? 5. Ada yang 5, ada yang 3. Oke, 5. 1. Udara. Air. Suara. Ya, kalau misalkan salah satu contohnya kita yang sering di sekolah adalah pencemaran yang namanya sampah. Bagaimana solusinya? Ya, jangan buang sampah sembarangan. Terus kasih penyuluhan. Tadi apa lagi? Membedakan sampah organik dan anorganik. Benar. Jadi itu tentang pencemaran lingkungan. Oke ya, sangat luar biasa. Dikumpulkan itunya LKPD-nya biar Bapak nanti nilai. Ya. Kan? Jadi siapa yang harus memperbaikinya? Diri kita juga. Kalau misalkan dampak pencemaran lingkungan itu apa? Tadi sudah disebutkan dampaknya mungkin untuk kesehatan kan? Tadi gangguan pada makhluk hidup. Jadi ekosistem yang kalian kemarin belajar itu akan terganggu. Baik itu tadi katanya abiotiknya dengan biotiknya. Sehingga di sini juga tidak jarang manusia saat ini sering terkena penyakit. Jadi untuk memperbaikinya solusi utamanya kita harus sadar terhadap lingkungan diri kita, sekitar kita. Oke ya? Untuk lebih jelasnya lagi kita lakukan evaluasi dulu ya sebentar. Ya. Siapkan HP-nya. Ya. Untuk hasil evaluasi hari ini ya, untuk kalian lebih memahaminya lagi, Bapak pengen cek dulu di soal-soal, silahkan di scan barcode-nya aja. Bapak mau nanya dulu nih, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Harus tetap semangat. Coba gimana? Revansa, Bapak pengen tahu curhatan kamu pembelajaran hari ini. Kira-kira materinya gimana? Bagus sih materinya, cuman gimana materinya, ngerti nggak? Ngerti lah. Insya Allah. Oke. Ada perasaan kamu saat pembelajaran dari awal sampai akhir? Seru Pak, tadi ada pertanyaan-pertanyaan juga lagi presentasi kan dia itu pertanyaan. Ya. Dan juga kalau misalkan kita nggak tahu dijelasin juga sama Bapak. Oke. Gimana? Pengen yang cewek deh satu. Nah, menurut Azhar. Gimana Azhar? Pabrik ayam. Nah, pabrik ayam. Gimana perasaan kamu pembelajaran hari ini? Alhamdulillah seru banget Bapak. Nah, materinya gimana materinya? Materinya bisa jadi kita lebih jadi lebih tahu lebih Nah. dalam tentang pencemaran lingkungan. Karena banyak videonya ya. Iya, betul Bapak. Oke, terima kasih. Oke, untuk minggu depan kalian cari tentang limbah. Karena kan tadi pencemaran lingkungan pasti menghasilkan yang namanya limbah. Oke ya, paham? Paham. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.